nggak usah dengerin gibah-gibahnya ibu-ibu di sini. Siapa yang gibah? Nggak usah dengerin. Yang hobinya gibah. Anaknya yang nomor berapa? Nomor 2 apa nomor 3 tuh yang cantik, seksi, mulus gitu. Kayak bintang film yang hidupnya di Jakarta. Denger-denger jadi simpenannya bos. Ya namanya jadi perempuan simpanan pasti duitnya banyak, ya kan? Nah, siapa tahu money laundry jadi buat menghilangkan jejak, ya kan? Jadi buat beli pajero, buat beli tanah, rumah, dan segala macam. Sempat saya sampaikan masalah ghibah itu kita memang harus hati-hati karena ghibah itu sangat mendekatkan kepada fitnah. Bahkan dulu pada saat Allah berdialog dengan Nabi Musa terkait masalah ghibah, Masya Allah. Jadi Allah itu pernah berfirman kepada Nabi Musa, ya, orang sebelum meninggal kemudian dia masih melakukan ghibah, pada saat meninggal orang itu akan masuk neraka lebih awal. Dan orang yang meninggal dunia walaupun dia sudah bertaubat tentang ghibah, dia tuh masuknya neraka, masuknya surga itu paling akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Seperti biasa, nggak ada yang berubah. Saya tetap kawal channel Dewasa Ranjang Cinta. Dari Ranjang Cinta selalu ada banyak cerita, dan cerita kali ini cukup menarik. Sudah hal yang lumrah di saat kita berkumpul dalam bentuk komunitas apapun yang namanya cerita. Bahasa kerennya gibah. Bahkan sekarang gibah itu cukup dengan jari loh. Nah, sebenarnya perilaku yang nggak bagus ya, jangan jadikan budaya lah. Dan gibah itu tipis loh bedanya dengan fitnah, hati-hati ya. Oke, tapi bakal dibahas nanti. Ada 2 segmen seperti biasa, segmen fragmen dan tentu saja nanti ada segmen solusi. Jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, dan tentu saja share. Dengan cara baik Anda seperti ini akan menjadikan semangat saya untuk tetap menghadirkan konten-konten yang menarik, edukatif, inspiratif, dan sedikit apapun ketika bermanfaat buat Anda yang menonton channel Ranjang Cinta ini kebahagiaan buat saya ya. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan masih ada kesempatan untuk ngedapatin gift cantik ya. Caranya ya lihat saja konten-konten saya sebelumnya ya. Kalau nggak salah di episode yang kedua. Pokoknya dilihat semua ya. Ya nanti tinggal pilih saja. Setelah itu seperti aturan mainnya tulis di komen dan akan diundi. Nanti di episode setelah ini atau 2 episode setelah ini, tergantung kondisinya, baru akan diumumkan siapa-siapa yang beruntung mendapatkan gift berupa t-shirt cantik dengan logo Ranjang Cinta. Dijamin keren t-shirtnya ya. Baik, silakan sembari apapun Anda bisa menonton channel saya. Mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat. Check it out. Pak Jarwo beli pajero baru, Pak. Pak Jarwo beli pajero. Iya, Panas, coba jero kali. Nggak mungkin. orang baru benar-benar dari dealer kok. Baru lagi dari dealer. Kalaupun misalnya beli itu ya yang second, bekas tabrakan, mungkin juga kecelakaan masuk jurang, paling juga kredit seumur hidup. Orang buat hidup sehari-hari saja, Senin Kemis, kembung-kembis kok beli pajero baru. Udah deh, Mami nggak usah dengerin gibah-gibahnya ibu-ibu di sini. Nggak usah dengerin. Ini bukan gibah, Mami. Iya, lihat sendiri Mami. Ya, waktu diantar dari dealer. Betul lewat. Ya ampun segitunya Mami. Papi, itu kan kebetulan Ya. lewat. Oh ya,
Pak Jarwo itu kan anaknya yang nomor berapa? Nomor 2 apa nomor 3 tuh, yang cantik, seksi, mulus, kayak bintang film yang hidupnya di Jakarta. Sheila, anak nomor 3. Dengar-dengar jadi simpenannya bos. Ya namanya jadi perempuan simpanan pasti duitnya banyak, ya kan? Nah, siapa tahu money laundry, jadi buat menghilangkan jejak, ya kan? Jadi buat beli pajero, buat beli tanah, rumah, dan segala macem. Ya mungkin dari uang anaknya, paling juga atas nama anaknya itu. Ya, udah deh, nggak usah. Nggak usah gibah yang gitu-gitu, nggak usah. Nih lucu-lucu ini di grupnya Papi. Aduh, ya ampun, ini nih, lihat coba. Males. Saya bacain aja ya kalau Mami malas mau lihat. Nah, ini di grup temen SMP. Katanya temen yang dulu satu kelas dengan Papi nikah lagi, padahal sudah hampir 60 tahun umurnya. Umur 60 tahun bisa apa ya di ranjangnya? Padahal dulu waktu masih SMP dia itu kalem, nggak blingsatan, nggak mata keranjang. Wah, ibadahnya juga waktu SMP itu sudah kelihatan kenceng, taat dia. Tapi kok ya nikahnya lagi itu ya boleh-boleh saja. Lebih dari 1, 2, 3, 4 kan boleh. Tapi persoalannya ini nih. Itu istri simpanan. Wow. Bukan kemudian menjadi istri sah kedua atau ketiga. Tuh jawaban teman-temanku lucu-lucu ini. Ya sudahlah, yang penting kan ada yang menjalani, ya kan? Kalaupun Papi menjalani, boleh nggak? Kira-kira Mami? Jangan nyupit ah. Papi itu paling nggak tahan kalau dicubit. Kalau dilus-lus ya boleh lah. Nih, tahu nggak? Yang sebelah blok yang itu loh, blok apa tuh, blok F. Nah, ya dari belakang rumah kita itu masih ke arah selatan. Emang ada apa? Kalau malam Jumat, Mami jangan sekali-kali lewat depan rumahnya. Ngeri. Iya, malam Jumat kemarin habis yasinan, Papi yang nggak sengaja sih lewat depan rumahnya. Bulu kuduknya berdiri. Pokoknya serem. Horor habis pokoknya. Ngeri, ya. Padahal nih, jarak Papi waktu jalan itu masih sekitar 5 meter dari rumahnya Pak siapa itu, Pak Dul. Tapi aroma bau dupanya itu menyengat sampai hidung Papi itu bekrok gitu. Ya, baunya. Kalau aromanya apa ya? Kalau wangi-wanginya sedap sih enak, tapi itu pokoknya magis, horor banget. Iya. Nah, pas di depan pintu gerbangnya, Mami tahu nggak? Mami takut. Yo, kalau Mami takut nggak usah diterusin ceritanya. Nggak usah takut. Nah, pas di depan pintu gerbangnya itu, tiba-tiba kayak ada suara anak-anak kecil lagi main gitu, lagi bercanda gitu. Padahal waktu itu sudah jam berapa ya? Jam 9:30 malam. Karena pintu gerbangnya yang mewah itu kan ada sedikit lubang. Tapi penasaran, ngintip. Wah, ternyata Banyak juga. iya, benar, tuyul. Jumlahnya mau saya hitung susah. Nah, dusel-dusel gitu, banyak. Papi nggak takut. Ya takut juga sih sebenarnya.
Jadi desas-desus selama ini nggak salah juga ya. Berarti kalau gitu, kalau Papi sempat lihat banyak tuyul, berarti pesugihannya tuyul ya Mi ya. Kalau Mami misalnya pengen kaya raya seperti Pak Dul itu, kalau cari pesugihannya mau yang jenis apa nih? Bercanda. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya kita cari pesugihan itu kan biar enak nih, nggak usah kerja, ya kan? Duit mengalir, ya, udah pikiran siapa nanti yang jadi tumbal, siapa merugikan orang lain, biasa. Kira nanti belakangan kaya raya, Mami mau minta apa aja, mau ganti mobil setiap detik bisa. Wah, mau bikin rumah yang, aduh, udah mau apa aja bisa. Bisa. Iya. Nah, tapi kira-kira kalau kita pesugihan itu yang jadi tumbal Mami apa Papi ya? Papi aja lah. Bercanda. Atau dua-duanya Mami, Papi jadi tumbal. Terus yang nikmatin siapa? Papi mah gini-gini aja udah bersyukur. Kita bisa bercanda di ranjang gini, ya kan? Tapi kenapa ya Mi ya? Apa namanya? Kita kok jadi gibah terus ya dari tadi ya? Aduh, udah deh, nggak usah gibah. Lagian masing-masing orang juga punya hak, ya kan? Biar aja ada yang menjalanin, ya. Resikonya juga ditanggung sendiri. Mami, masak apa nih hari ini? Masak air. Masak air aja. Iya sih, minyak goreng juga masih mahal. Ya udah, nggak usah digoreng, direbus aja. Papi mau makan apa aja mau. Yang penting bisa dimakan. Dari dari duit yang halal, kan jadi berkah. Ya nggak, Mi? Iya, gimana syukur. Jangan kayak itu loh, Mi. Haji Topa. Ya. Emang kenapa Haji Topa? Mami masa belum tahu. Tapi gimana ya? Tadi Papi udah bilang jangan gibah. Masih gibah lagi. Sedikit aja ya, Mi, bocorannya ya. Ya, dia kan masih suka itu beli togel. Wow. Iya, padahal sudah haji, umrohnya berkali-kali, masih juga suka yang gitu-gitu, heran. Kirain Mami udah nggak ada Loh, Mami belum tahu. Togel sampai detik ini, mungkin sampai kapanpun tetap ada, Mi. Istilahnya togel Singapura, togel Hong Kong, ada lagi togel mana. Tapi kalau yang asli Indonesia udah nggak ada. Indonesia udah bersih dari togel. Itu yang asing-asing, Mi. Iya, katanya juga dia sering tembus 6 angka, 8 angka, 10 angka tuh. Udah deh, nggak usah dibahas. Ini siapa sih? Ada WA masuk. Tuh, iya. Ini nanti sebentar lagi di TV ada ceramah dari Ustadz Kondang. Yang ditunggu-tunggu kemarin. Penasaran sih? Ya, kita lihat aja ya, daripada gibah terus. Kita lihat aja. Ya, kebalik remote-nya, makanya nggak ada gambarnya. Aduh. Itu tuh. Ya, sering tembus 6 angka, 8 angka, 10 angka tuh. Udah deh, nggak usah dibahas. Ini siapa sih? Ada WA masuk. Tuh, iya. Ini nanti sebentar lagi di TV ada ceramah dari Ustadz Kondang. Yang ditunggu-tunggu kemarin. Penasaran sih? Ya, kita lihat aja ya, daripada gibah terus. Kita lihat aja. Ya, kebalik remote-nya, makanya nggak ada gambarnya. Aduh. Itu.
I hate you, Father. Ya sudahlah, kita nggak usah ngomongin orang lain. Daripada kita berbuat riba, sangat merugikan kita, bahkan itu ancaman neraka. Lebih baik kita ngomong diri kita sendiri, dan itu pun kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan, ya. Jadi nggak perlu kita membicarakan orang lain, lebih baik kita membicarakan diri kita, bagaimana ke depan bisa lebih baik lagi. Begitu, ya. Mari kita menuju ke tempat lain ya. Oke, ya. Ya, tadi sempat saya sampaikan masalah riba itu kita memang harus hati-hati, karena riba itu sangat mendekatkan kepada fitnah. Bahkan dulu pada saat Allah berdialog dengan Nabi Musa terkait masalah riba, Masya Allah. Jadi Allah itu pernah berfirman kepada Nabi Musa, ya, orang sebelum meninggal kemudian dia masih melakukan riba, pada saat meninggal orang itu akan masuk neraka lebih awal. Dan orang yang meninggal dunia walaupun dia sudah bertaubat tentang riba, dia tuh masuknya neraka, masuknya surga itu paling akhir. Nah, oleh karena itu riba ini harus betul-betul kita waspadai, jangan sampai kita melakukan riba. Nah, zaman dulu riba itu sangat mudah. Kita ada komunitas, kita membicarakan orang, membicarakan kejelekan orang, membicarakan hal yang sifatnya merugikan orang. Banyak sekali komunitas-komunitas itu merupakan ladang untuk berbuat riba. Nah, zaman sekarang dengan teknologi yang canggih, orang riba itu tidak sampai menunggu orang. Kadang-kadang kita di rumah sendirian aja bisa riba, yaitu dengan melihat HP, kemudian kita ketik, kita membicarakan dengan orang lain. Ini riba zaman sekarang. Nah, riba zaman sekarang ini lebih tajam lagi dan lebih waspada lagi terkait masalah pembicaraan dengan orang lain. Nah, kelebihan orang yang tidak riba pasti dia terbebas dari neraka. Nah, bagi orang yang riba dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu ada di dalam surat An-Nur ayat 19 yang berbunyi, innalladzina yuhibbuna an tasyi'u fahisha fil ladzina amanu lahum adzabun adzim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, interpretasinya ayat ini, orang yang berbuat riba itu akan diazab oleh Allah dunia dan akhirat. Masya Allah. Nah, oleh karena itu tolong sekali lagi kepada saudara-saudara maupun kepada anak turun saya, istri saya, jangan sampailah kita berbuat riba. Karena perbuatan riba itu tidak ada untungnya sama sekali buat kita, bahkan kita akan terancam oleh Allah azab dunia dan akhirat. Dan sekali lagi pesan saya, mari kita jaga. Bagaimana cara menjaga kita dari riba? Pepatah Arab mengatakan, salamatul insan wa hifdzul lisan. Orang itu kalau ingin selamat maka harus dijaga mulutnya. Nah, oleh karena itu janganlah sekali-sekali kita berbuat riba, karena riba itu sangat tidak menguntungkan bagi kita semuanya. Ya, jadi perlu diketahui bahwa akhir-akhir ini kan banyak sekarang itu orang mengadakan reunian, orang mengadakan kumpulan, bahkan di sana sini sekarang yang namanya kafe itu sudah memasyarakat, di mana-mana orang mendirikan kafe. Dan disitulah
tempat orang yang pertama kali untuk berbuat riba. Nah, kita boleh melaksanakan perkumpulan, reunian, maupun hal-hal yang sifatnya mengakomodasi orang. Tetapi tolong perbuatan riba ini betul-betul dijaga. Dan kita bisa juga membicarakan orang lain tentang kebaikan. Maksudnya orang yang punya prestasi kita bicarakan baik. Kita tahu saudara kita punya prestasi kerja yang sangat menonjol. Nah, itu bisa kita bicarakan, tetapi dengan harapan agar mereka itu menjadi motivasi kepada orang-orang lain. Nah, salahnya kadang-kadang orang sekarang itu kalau sudah membicarakan kebaikan dengan orang lain, di belakang itu sudah dicari kejelekannya. Nah, disinilah letak awal kita berbuat dosa kepada Allah tentang ghibah itu. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita pelajari terkait dengan bagaimana cara kita menghindari ghibah. Jadi yang pertama, orang menghindari ghibah itu, ayo kita ajak orang itu bersama-sama untuk mempelajari ilmu agama. Bahaya lidah dan bahaya orang yang ghibah itu seperti apa? Ayo kita kaji di dalam ilmu agama. Insya Allah kalau itu nanti kita tahu bagaimana cara orang tahu bahayanya ghibah, insya Allah kita akan terhindar dari ghibah. Nah, yang kedua, kita tahu bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu akan lebih baik diam atau berbicara-bicara yang baik, ya. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang ghibah, tolong sekali lagi kita harus hati-hati supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahayanya orang yang ghibah, Allah mengadab itu tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat pun juga akan diadab oleh Allah. Bahkan Allah melalui Rasulullah, ya, dalam hadisnya mengatakan bahayanya orang yang ghibah itu lebih besar daripada orang yang zina. Masya Allah, ya, lebih besar. Karena apa? Kalau orang yang zina, mereka itu betul-betul bertobat kepada Allah, Allah sudah akan mengampuni. Tetapi kalau kita berbuat riba, selama orang itu belum kita mintai maaf dan orang itu tidak memberikan maaf kepada kita, maka kita tetap akan bertanggung jawab sampai di akhirat nanti. Bahkan kebaikan-kebaikan kita nanti pada yaumil qiyamah, di yaumil hisab, akan betul-betul diperhitungkan. Selama kita berbuat baik dan kita masih punya ghibah, nanti kebaikan kita itu akan dikurangi untuk memberikan balasan kepada orang yang kita ghibahi. Itu hadis Rasulullah dan sahih hadisnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi tolong jangan sekali-sekali kita berbuat ghibah, karena ghibah itu tidak ada untungnya sama sekali kalau kita sekalian dan sangat merugikan kita dan keluarga. Ya, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita akan selalu dihindarkan dari perbuatan ghibah. Tapi bagaimanapun juga kita namanya manusia, al-insan makhalal khata' wan nisyan, bahwa manusia itu tidak lepas dari salah dan khilaf. Terkadang kita juga akan melakukan hal seperti itu. Nah, kalau kita sudah menyadari kalau kita berbuat salah, berbuat ghibah kepada Allah, maka segeralah kita bertobat kepada Allah, kita istighfar, dan kita jangan mengulang kembali. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan betul-betul akan menjadi hamba Allah yang betul-betul diharapkan oleh Allah, yaitu hamba yang takwa kepada Allah untuk selama-lamanya, dan pada akhirnya nanti kita akan diberikan mati yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu menonton channel Ranjang Cinta. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi solusi ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah ya kehidupan kita.
Dan tentu saja sekedar mengingatkan, masih ada kesempatan untuk mendapatkan gift dari saya. Caranya sudah cukup jelaskan. Yang penting tonton semua episode di channel Dewasa Ranjang Cinta. Dan setelah itu silakan tulis di kolom komen. Sekali lagi, yang belum subscribe, like, komen, share, lakukan. Senang sekali dan itu kebahagiaan buat saya. Akan lebih semangat lagi untuk membangun kembali, menghadirkan kembali konten-konten yang menarik, yang inspiratif, dan mudah-mudahan juga bermanfaat. Salam manis untuk pencapaian keluarga harmonis, bahagia, dan sejahtera.